Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ayub alaihissalam ialah salah satu nabi yang kaya raya. Ia tinggal di sebuah desa bernama Al-Batniyah, salah satu desa hauran di negeri Syam di antara kota Damaskus dan Al-Riyadh di Yordania. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya tanah yang subur dan luas, serta kesehatan, juga harta yang melimpah dan anak yang banyak. Dan beliau selalu bersyukur atas nikmat Allah, membantu hamba-hamba Allah, berbuat baik dan menyayangi orang miskin. Beliau menafkahi anak yatim dan janda, menghormati tamu, dan beliau menyambung silaturahim. Suatu ketika beliau ditimpa cobaan yang berat dan kesulitan yang besar. Dan hal ini bukan karena Allah ingin merendahkannya, melainkan Allah ingin mengujinya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal." Manusia yang paling berat ujiannya ialah para nabi, kemudian yang sepertinya, kemudian yang sepertinya. Maka manusia akan menjadi seorang yang lebih baik jika mereka mengingat penderitaan Sayyidina Ayub dan kesabarannya selama bertahun-tahun, serta membiasakan diri mereka untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan seperti yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Ayub alaihissalam. Lalu apa yang telah dilakukan syaitan terhadap Nabi Ayub dan cacing seperti apa yang keluar dari penyakitnya? Dan bagaimanakah Allah mengembalikan keadaannya seperti semula setelah diuji selama 18 tahun? Dan bagaimanakah kisah turunnya hujan emas dan apa yang beliau lakukan ketika menemukan hal itu? Ketika beliau mendapatkan ujian, ada yang mengatakan bahwa setan datang kepada hartanya dan membakarnya lalu membunuh domba-domba, unta dan budak-budaknya, serta menghancurkan tanahnya. Ketika Sayyidina Ayub melihat apa yang telah terjadi padanya, beliau sama sekali tidak keberatan. Beliau berkata, "Lillahi ma'a'ta wa lillahi ma'akhadh, fahuwa malikul mulk wa lahul hamdu ala kulli hal." Milik Allah lah yang telah diberi, milik Allah lah apa yang telah diambil. Dia ialah rajanya raja dan baginya pujian atas semua keadaan. Nabi Ayub senantiasa bersabar sehingga setan-setan kembali melakukan perbuatan jahat, yakni menghancurkan keluarganya. Mereka menguasai anak-anak Nabi Ayub yang sedang berada di rumahnya, menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rumah itu berguncang bersama mereka, sampai temboknya retak dan runtuh, dan akhirnya mereka semua terbunuh. Tidak ada satupun dari mereka yang tersisa, dan Nabi Ayub tidak menerima suatu musibah kecuali dengan bersabar. Iblis dan kawan-kawannya pun amat marah ketika Sayyidina Ayub senantiasa bersabar dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi Allah menguji kesabaran Sayyidina Ayub dengan ditimpa musibah penyakit yang amat besar. Namun tidak seperti cerita yang sudah menyebar di kalangan masyarakat bahwa ada cacing yang keluar dari penyakit itu, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian kalangan yang tidak memiliki dalil-dalil atau dasar. Hanya saja beliau ditimpa penyakit yang berat sehingga kerabat dekatnya menjauh dari beliau dan tidak ada yang tinggal bersamanya melainkan sedikit. Tetapi istrinya terus melayaninya. Dia mengingat karunia dan kebaikan sebelum cobaan itu menimpa beliau. Akan tetapi masa penyakit ini diperpanjang sehingga beliau tidak memiliki harta sama sekali. Suatu hari beliau didatangi oleh dua orang mukmin. Akan tetapi salah satu dari mereka menjadi murtad dan kafir. Lalu Sayyidina Ayub bertanya tentang dia kepada salah satunya. Maka beliau diberitahu bahwa setan telah membisikkan kepadanya kalau Allah tidak akan menimpakan musibah kepada para nabi dan orang-orang soleh dan bahwa engkau bukanlah seorang nabi. Sehingga dia meyakini hal itu dan akhirnya dia pun murtad dan tidak mempercayai risalahmu. Sayyidina Ayub merasa bersedih karena hal ini dan merasa tersakiti karena murtadnya seorang mukmin dari agamanya. Lalu Sayyidina Ayub berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan dan menghilangkan penyakit darinya sehingga tidak ada orang mukmin yang murtad karena lamanya penderitaan beliau. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit Nabi Ayub alaihissalam setelah dideritanya selama 18 tahun. Dan beliau selalu bersabar dan bersyukur atas ujiannya sehingga Allah mewahyukan kepadanya untuk menyentuh tanah dengan kakinya. Maka ketika beliau melakukannya, terpancarlah dua mata air, kemudian beliau meminum dari salah satunya, sehingga organ dalamnya kembali pulih. Kemudian beliau membasuh dengan mata air satunya lagi, sehingga bagian luarnya juga ikut kembali pulih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan apa yang beliau rasakan dari rasa sakitnya, gangguan penyakitnya, dan mengubahnya setelah itu dengan kesehatan lahir batin, serta keindahan yang sempurna. Ketika beliau mandi dengan mata air tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan daging Sayyidina Ayub dan kulitnya dengan yang lebih baik dari sebelum ujian menimpa Nabi Ayub. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua baju berwarna putih dari langit. Maka beliau memakai salah satunya, lalu meletakkan kain yang satunya di atas bahunya. Kemudian beliau berjalan menuju rumahnya dan beliau bertemu dengan istrinya,
akan tetapi istrinya tidak mengenalinya. Ia menyapa dan bertanya, "Semoga Allah merahmatimu, apakah engkau melihat laki-laki yang terkena penyakit?" Lalu Sayyidina Ayub berkata, "Siapakah dia?" Istrinya pun menjawab, "Ayub Nabi Allah. Demi Allah, saya belum pernah melihat orang yang lebih mirip dengannya dibandingkan denganmu ketika dia sehat." Beliau berkata, "Iya, saya adalah Ayub." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan semuanya kepada Nabi Ayub, baik kebugaran dan masa muda. Istri beliau kembali melahirkan 27 anak laki-laki sebagai ganti dari anak-anak yang telah meninggal sebelumnya. Kemudian datang sebuah awan ke tempat pengiriman gandum dan biji-bijian yang menumpahkan perak. Kemudian terjadi mukjizat yang lainnya, yaitu turunnya hujan belalang dari emas selama 3 hari 3 malam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama Ayyubu yaghtasilu 'uryanan kharra 'alaihi rijl jaradin min dhahabin, faja'ala yahthi fi thawbihi, fanada rabbuh, ya Ayyub, alam akun aghnaytuka 'amma tara?" Qala, "Bala ya Rabbi, walakin la ghina bi 'an barakatik." Artinya, dikala Ayub mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba ada kaki belalang yang terbuat dari emas jatuh kepadanya. Kemudian Nabi Ayub membungkus dengan kainnya. Maka Allah menyeru kepadanya, "Wahai Ayub, bukankah aku telah memberimu kekayaan daripada sekedar apa yang kau lihat?" Nabi Ayub pun menjawab, "Benar wahai Rabbku, namun aku tidak pernah merasa cukup dari barokahmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa 'adzab." Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan." Urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Wa khudh biyadika dhi'fan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat penderitaannya dan melenyapkan penyakit yang ada padanya sebagai suatu rahmat dan kemuliaan untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kisahnya sebagai peringatan bagi orang-orang yang menyembah Allah, manusia yang diuji jasadnya, hartanya dan anak-anaknya. Dan beliau menjadi suri tauladan di mana beliau diuji lebih dari manusia pada umumnya. Namun beliau selalu bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rizki untuknya. Nabi Ayub alaihissalam hidup selama 70 tahun dan menyeru kepada ajaran tauhid. Ketika beliau meninggal, orang-orang kembali kafir dan menjadikan berhala sebagai sesembahan mereka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wassalam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.